Hai, salam sehat, hebat, luar biasa. Channel Sehat Bersama Nyoman kali ini berbagi informasi sekitar program makan bergizi gratis. Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, dengan tegas mengatakan bahwa program makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu-ibu hamil adalah strategik, menyehatkan, dan mencerdaskan bangsa. Selanjutnya dikatakannya, program tersebut merupakan bagian dari rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Presiden Prabowo yakin, seyakin-yakinnya, target yang telah ditetapkan akan berhasil dicapai dengan baik. Selengkapnya, yuk kita dengarkan cuplikan video berikut. Bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan kapan dan bagaimana cara memulainya. Berikut pemaparannya. Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, program makan bergizi gratis akan dimulai 2 Januari 2025. Menurutnya, program akan langsung diterapkan di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 20 Agustus 2024. Dadan menyebut, pelaksanaan program Presiden terpilih Prabowo Subianto itu bergulir usai pihaknya memperoleh daftar isian pelaksanaan anggaran pada Desember 2024. Nantinya, teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dijelaskan lebih lanjut oleh Prabowo Subianto. Sementara itu, Badan Gizi Nasional saat ini masih melakukan sejumlah uji coba yang diharapkan mampu dijadikan pilot project. Soal harga per porsi makan gratis pun akan ditentukan nanti. Dadan menjelaskan pihaknya sudah melakukan uji coba program makan bergizi gratis selama hampir 8 bulan. Sehingga Badan Gizi Nasional percaya diri untuk menerapkannya di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memantapkan program makan bergizi gratis, banyak menerima masukan berharga dari Profesor Stella Christy berupa data dan bukti-bukti ilmiah. Podcast Merdeka mengungkapkan bahwa pertama, bagaimana cerita awal Profesor Stella Christy diminta ikut memikirkan makan pagi bergizi gratis. Prof, terkait dengan sumbangsih ke negara. Ini Prof Stella ini diminta untuk ikut memikirkan terkait dengan program Pak Prabowo tentang makanan bergizi gratis. Baik. Tiba-tiba kok manggil Prof Stella ini jauh dari China sekarang. Tsinghua. Iya. Ceritanya gimana Prof awalnya? Mungkin begini saja, saya kebetulan juga merangkap, saya sekarang adalah guru besar, full professor di Tsinghua University, dan saya mempunyai research saya adalah tentang kognitif. Jadi kognitif itu adalah cara berpikir, apakah itu manusia, artificial intelligence ataukah hewan. Dan lab saya adalah lab kognitif anak paling besar di seluruh China, juga salah satu yang paling besar di seluruh Asia. Tetapi sebelum itu saya juga sudah menjadi profesor seumur hidup namanya tenured associate professor di Amerika Serikat.
Jadi saya lulus dari S3, lalu saya postdoc, dan saya sudah mendapatkan tenure di Amerika Serikat. Mendapatkan tenure itu sangat sulit karena itu adalah profesor seumur hidup berdasarkan, jadi saya tidak bisa dipecat waktu itu, tapi saya pindah. Saya itu di Swarthmore College. Swarthmore College itu adalah top 3 liberal arts university in the US. Jadi mungkin karena latar belakang itu, saya kebetulan sekali sangat berterima kasih dan dihargai oleh Pak Menko Luhut Panjaitan yang meminta saya waktu kita pernah bertemu di Beijing karena Pak Menko mengunjungi Tsinghua University. Itu pertama kali pertemuan? Pertama kali pertemuan, Pak Menko mengunjungi Tsinghua University, tapi waktu itu pertemuannya karena Pak Menko jadwalnya sangat padat, tidak di Tsinghua University tapi di suatu lokasi di Beijing. Kebetulan Vice President University dari Tsinghua membawa saya karena saya satu-satunya orang Indonesia yang guru besar di Tsinghua. Dan waktu perkenalan itu, sejak itu Pak Menko melibatkan saya terhadap pendidikan dan termasuk memperkenalkan saya terhadap Pak Presiden terpilih Pak Prabowo. Dan sejak itulah saya sangat menghargai sekali diberikan kesempatan untuk memberikan masukan-masukan sebagai ilmuwan ya. Kedua, pemberian makan bergizi gratis dapat mencerdaskan bangsa. Jadi saya tahu ini tujuannya adalah mencerdaskan bangsa dan juga menyehatkan bangsa kita. Dan untuk menyehatkan saya rasa itu sangat jelas sekali, pasti ada dampaknya ya. Jadi saya waktu itu fokuskan untuk melihat, tapi untuk mencerdaskan saya sebenarnya awalnya ragu juga. Apakah memang bisa mencerdaskan ya dari makanan? Karena itu, karena saya selalu ilmuwan, saya selalu kembali kepada riset dan bukti-bukti riset. Dan saya melihat dari ternyata program makan gratis ini sudah dilakukan di beberapa negara, termasuk di Amerika Serikat. Di negara maju juga? Di negara maju, ya di negara yang begitu maju seperti Amerika Serikat masih banyak problem bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan makanan yang cukup untuk mereka bisa berfungsi dengan baik. Itulah kenapa ini sebenarnya kalau di Amerika Serikat adalah federal program. Artinya memang disupport oleh dari federal, tetapi pelaksanaannya karena sistem Amerika Serikat adalah dilakukan masing-masing state. Jadi mau seperti apa dilakukan oleh masing-masing state, tapi itu federal program. Jadi setiap state harus melaksanakan program makan gratis di sekolah. Jadi karena saya tahu bahwa itu, jadi saya berbasiskan kepada evidence, lalu kepada bukti-bukti. Jadi waktu saya presentasi saya ingin memperlihatkan apakah ada buktinya atau tidak. Saya tidak bias atau begini tidak, tapi saya teliti dan saya teliti ternyata ada buktinya. Jadi ada bukti bahwa penyediaan makan gratis di sekolah itu meningkatkan prestasi belajar anak-anak. Untuk usia? Nah, ini juga usianya itu yang sudah saya kumpulkan buktinya di Amerika Serikat itu dari SD, ada juga bahkan sampai SMP. Ya, yang sudah dilakukan riset-risetnya ya. Bukan berarti bahwa SMA tidak ada tidak tertingkatkan, tetapi risetnya mungkin belum dilakukan. Karena kan itu semua yang ada risetnya. Ketiga, cara membuktikan bahwa benar pemberian makan pagi bergizi gratis dapat meningkatkan kecerdasan. Kalau kita mau tahu apa itu sebenarnya bukti, kita ingin tahu apakah memang ada bukti bahwa makan gratislah yang sungguh menyebabkan, jadi causal relationship, yang menyebabkan bahwa kemampuan prestasi belajar itu bisa naik. Nah, untuk mengetahui itu ada dua cara. Dua-duanya adalah perbandingan. Satu, kita bisa membandingkan yang kemampuan belajar sebelum mendapat makan gratis dan kemampuan belajar setelah mendapatkan makan gratis. Kalau setelah dan sebelumnya itu berbeda, setelahnya meningkat dibandingkan sebelum, itu kemungkinan besar makan gratislah yang terbukti, makan gratislah yang menyebabkan. Satu lagi perbandingan adalah yang diberikan makan gratis dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan makan gratis, tetapi di seluruh aspek yang lain mereka adalah grup yang sama, grup yang mirip, kecuali mendapat makan gratis atau tidak makan gratis. Nah, dari dua cara ini saya merangkum studi-studi, riset yang sudah dilakukan di Amerika Serikat dan ternyata ada cukup banyak. Berdasarkan post minus pre atau perbandingan dari antara dua grup yang mendapat makan gratis dan yang tidak mendapatkan makan gratis. Dan bahkan itu angka-angkanya cukup menarik ya.
di New York, SMP di New York ini saya langsung quote dari studinya Schwartz and Robert 2020 itu mereka meningkatkan hasil matematika sebanyak 5,9% standar deviasi. 5,9% standar deviasi. Berarti 5,9% ada standar deviasi kenaikan dari average sebelum diberikan makan. Ini Universal Free Meal in New York Middle School. Ini di matematika. Di bahasa sebanyak 8,3% standar deviasi. Ini untuk SMP. Nah, lumayan ya. Ya. Nah, ada lagi ini School Breakfast Program di USA in general. Ini berarti sarapan nih, program sarapan pagi. Yang tadi itu dua-duanya breakfast dan lunch karena itu Universal Free Meal. Ada lagi yang namanya School Breakfast Program. Ini juga di USA. Ini dilakukan research oleh peneliti namanya Frisvold tahun 2015. Ini papernya bisa dilihat. Ini menaikkan hasil matematika TK dan SD sebanyak 23%. Keempat, apa mekanisme dengan pemberian makan pagi bergizi gratis pertumbuhan kemampuan belajar anak meningkat signifikan? Mekanismenya itu apa? Sebenarnya mekanismenya ada dua. Satu, dan ini cukup terkait. Satu, kalau ada makanan, anak-anak lebih mau datang ke sekolah. Jadi dari segi absensi, absensi itu meningkat. Tentu saja kalau orangnya hadir daripada tidak hadir, prestasi jauh lebih baik kalau hadir daripada tidak hadir. Dari itu satu mekanisme adalah absensi. Mekanisme kedua adalah konsentrasi. Kalau kita belajar kan perlu konsentrasi ya. Kalau misalnya perutnya lapar itu pasti ntar mikirnya kemana-mana gitu kan. Nah, bengong gitu. Nah, ternyata dari hasil riset itu 20% dari kalori yang kita asumsi dari yang kita makan itu 20%-nya itu dipakai untuk kinerja otak. Banyak kan? 20%. Berarti kalau misalnya kita kekurangan asumsi, berarti kinerja otaknya akan juga melemah dan berkurang. Acara gampangnya bisa tentu saja kalau perut kosong susah nih mikir, ya kan? Nah itulah kenapa kalau makan paginya tersedia, pertama udah lebih semangat datang ke sekolah. Pasti. Pagi-pagi nih udah datang, pagi-pagi. jadi nggak takut nggak kebagian. Dan jadi pagi-pagi pelajaran matematikanya jam 8 udah makan pagi ya udah harus tetap di situ, nggak ketinggalan. Udah satu. Yang kedua, karena sudah makan. Ada jauh kemungkinan adalah dia bisa lebih konsentrasi. Tentu saja tidak menjamin 100% ya, tapi ada kemungkinan itu. Nah, itulah dua mekanisme yang terjadi dari situ. Kelima, apa kategori gizi bagus? Kita harus bisa justru tahu gizi itu bagus kalau itu memang berdampak bagus terhadap pembelajaran atau peningkatan prestasi anaknya, ada pengaruhnya. Jadi kalau misalnya kita bilang ini anaknya makannya tempe, tetapi ternyata memang ada kenaikan, itulah yang gizi bagus. Jadi kita jangan melihat harus mahalnya, harus daging, apanya, dan harus daging atau apa, tidak. Justru kita lihat itulah yang namanya penelitian ya. Jadi kita biasanya bisa lihat dulu dari yang kalau sudah tercukupi kalorinya, dari acara-acaranya begini, ternyata middle level gizi kalau sudah mempunyai dampak yang sangat besar, itu pun berarti itulah yang namanya bagus. Demikian informasi yang dapat dibagikan hari ini. Semoga program makan pagi bergizi gratis berhasil demi kebangkitan bangsa Indonesia. Salam sehat tanpa obat. Oh yes!